Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurlaili Widyasari, and here I want to re-explain our material that we have discussed in class language learning assessment. Okay, so let's check it out. The first material is the concept of evaluation. There is three concepts in evaluation. The first is measurement, assessment, and the last one is evaluation. Measurement is activity to measure something, and assessment is activity to interpreting measurement data about students' ability after learning process. And the last one is evaluation. Evaluation is a planned activity with reference points to reach a conclusion. Jadi di sini ada pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Nah, saya akan mencoba memberi contoh. Dalam si akan ditulis IPK 4, lalu dengan keterangan sangat baik dan juga dengan keterangan lulus. Nah, 4 ini merupakan measurement atau pengukuran. Lalu yang kedua itu sangat baik atau very good, itu adalah assessment. Lalu yang terakhir adalah lulus. Lulus itu merupakan sebuah evaluation. The second material is authentic assessment purposes. And what is authentic? Authentic is real, valid, and reliable. Jadi authentic itu semua hal yang nyata. Jadi assessment ini tuh nyata tanpa dibuat-buat. And there is 4 purposes. First, as information to track or find out the progress of students or mastery the program. Jadi di sini digunakan untuk mengecek apakah siswa itu paham tentang materi yang diajarkan. The second is as information to check or find achievement, completeness of competence. Jadi di sini digunakan juga untuk mengecek apakah tugas-tugas mereka itu sudah lengkap. And third is as information to check out or find out the material that have not been mastered and determine follow-up programs. Jadi di sini juga digunakan sebagai sarana untuk mengecek apakah siswa itu sudah paham dengan materinya. Jika belum, maka akan ada program-program untuk menaikkan atau program yang digunakan untuk memahamkan siswa tersebut. Jadi kayak programnya ini perlu ditingkatkan. And the last one is as feedback and motivation for students. Jadi authentic assessment ini digunakan sebagai sebuah feedback kepada siswa dan juga motivasi supaya siswa lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. The third material is the type of test based on response. There is just 2 type of test: subjective test and objective test. Subjective test is a test in which learners' ability or performance is judged by examined opinion and judgment. Jadi subjective test ini adalah tes subjektif yang nilainya itu berdasarkan penilaian dari seorang guru. Namun tetap ada juga aturan bagaimana itu dapat dibenarkan dan juga disalahkan. Contoh dari subjective test ini adalah essay dan juga short answer. Karena di sini siswa dapat mengisi sendiri ya. The next is objective test. Objective test is a test in which learners' ability or performance are measured in specific answer. There is only 2 possible answer, right or wrong. Jadi di sini
jika tadi subjective test adalah tes yang subjektif berdasarkan penilaian guru, nah kalau di objektif ini itu pilihan jawabannya hanya benar dan juga salah. Semisal contohnya adalah multiple choice, matching, true all false. Nah, semisal kita mengerjakan multiple choice. Nah, di key answer itu jawabannya C. Namun kita menjawab D, itu jawabannya akan salah dan tidak ada poinnya. The next material is test blueprint and test blueprint function. Test blueprint is a description of competencies and material to be tested. Jadi test blueprint ini adalah sebuah kisi-kisi. Apa sih nanti yang akan diujikan di dalam soal itu, isinya apa saja? And the next is function of test blueprint. First is as a guideline to writing question that want to be compiled. Jadi di sini digunakan untuk guideline atau sebuah acuan dalam membuat soal. The next is the question maker will produce question in accordance with the object of test. Jadi di sini juga digunakan oleh pembuat soal atau guru untuk membuat soal sesuai tujuan tes. And the last is different question maker will produce relatively similar question test. Jadi semisal ada pembuat soal yang lain, misal guru dari sekolah lain membuat soal yang sama, nah itu pasti soalnya mirip-mirip karena kisi-kisinya sama. Jadi kisi-kisi tadi digunakan, yang pertama digunakan sebagai acuan dalam membuat sebuah soal, lalu yang kedua digunakan untuk sesuai apa sih tujuan tes tersebut. Nah, lalu yang terakhir digunakan oleh pembuat soal sebagai ya supaya mirip-mirip gitu soalnya sesuai dengan kisi-kisi. Semisal berbeda pembuat soal, tetap intinya sama, materialnya sama. The next material is rules in constructing tests. There is many type of tests, but I will choose how to make a multiple choice question. There is many rules to make a multiple choice. The first is use question format. The second is give clear instruction. The third is main question doesn't contain double negative. And fourth, there is no statement. All of the answer is correct. And answer choice in the form of number or time must be chronological. And 6. Give plausible distraction and give similar option and be grammatically and give and avoid all of the clue to the correct answer, and there is just one correct answer, and all of the picture diagram table must be clear. Jadi di sini ada 11 rules untuk membuat multiple choice. Yang pertama itu adalah menggunakan question format. Lalu yang kedua adalah harus memberikan instruksi. Soalnya ini harus diapakan, apa yang ditanyakan. Lalu yang ketiga adalah tidak ada double kalimat negatif. Maksudnya adalah semisal ada kalimat di bawah ini yang bukan merupakan dataran tinggi di Pulau Jawa kecuali. Nah,
Di depan sudah ada kata bukan, lalu di belakang ditambahin lagi kata kecuali. Itu tidak boleh karena membingungkan siswa. Lalu yang kelima adalah setiap pertanyaan yang mengandung waktu atau angka itu harus chronological, jadi tidak boleh diacak. Lalu give plausible distraction, jadi distraksi atau pengecoh itu yang masuk akal. Lalu opsi-opsinya juga dibuat agak mirip, jadi semisal yaitu bisa juga dijadikan sebagai distraksi karena mirip-mirip. Lalu menggunakan gramatikal yang baik atau tata bahasa yang baik supaya tidak membingungkan siswa ketika membaca soalnya. Lalu menghapuskan semua clue yang mengarah kepada jawaban yang benar atau memberikan jawaban langsung, itu lebih salah lagi. Lalu hanya ada satu jawaban benar, jadi tidak ada jawaban seperti semua jawaban benar. Itu hanya ada satu. Semisal jawabannya A, ya harusnya cuma A. Lalu yang terakhir tadi adalah semua jenis gambar, tabel, atau diagram itu harus jelas, karena jika tidak jelas maka akan membingungkan siswanya. Okay, I think enough. I think that's all from me. Sorry for many mistakes. And thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.